Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bayanu anna ru'yatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil manam haqqun. Penjelasan bahwasannya mimpi melihat Nabi itu adalah perkara yang hak, perkara yang hak, perkara yang benar. Dallati sunnatu ala imkaniyati ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dalil-dalil sunnah hadis dari hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan akan mungkinnya, bisa jadi ya, mungkin, bukan perkara yang mustahil, ru'yatin nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, ketika dalam keadaan tidur, mimpi ya. Wa anna man ra'ahu fil manam faqad ra'ahu, dan bahwasanya siapa saja yang benar-benar melihat Nabi ketika dalam mimpinya, dalam tidurnya, maka sungguh dia benar-benar melihat Nabi. Karena nanti akan dijelaskan, syaitan ya, tidak Allah beri kuasa untuk bisa menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menyerupai bapak kita mungkin sudah mati, bisa dia. Menyerupai ibu kita yang sudah mati, setan bisa. Bahkan itu terjadi ya. Dan dia tujuannya sama, menyesatkan manusia. Gitu. Mimpi ketemu bapaknya sudah mati. Benar bisa jadi itu bapaknya betulan, tapi setan. Ya, Allah beri kemampuan sebagai ujian bagi kita ya, akan keimanan kita. Mimpi bapaknya gini-gini, minta gini-gini, misalkan minta dibuat acara ini
Ada setan itu. Mungkin ya seperti itu. Tapi kalau menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak beri kemampuan setan untuk seperti itu. Makanya akidah Ahlussunnah berkaitan dengan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW yang masih menjadi materi pembahasan kita. Iman kepada para rasul sudah kita bahas, sudah selesai. Kemudian kita bahas lebih khusus lagi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pembahasan para ulama kita dalam kitab-kitab akidah, pembahasan tentang seorang yang mimpi bertemu Nabi. Ya, nah mereka membahas seperti sudah kita jelaskan tadi, itu perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil. Maksudnya apabila dia bermimpi, dalam mimpinya melihat Nabi, benar-benar tapi yang dia itu Nabi, maksudnya nanti dia cocokkan, ya, yang dia lihat dalam mimpinya tadi, yang dia kira Nabi Muhammad SAW, dia cocokkan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat Nabi SAW yang disebut dalam hadis-hadisnya. Ya, gimana wajahnya, gimana pipinya, gimana bibirnya, gimana hidungnya, gimana matanya, gimana jidatnya, karena semua dijelaskan dalam hadis. Kalau ternyata sifat-sifat yang dilihat dalam mimpi itu persis betul seperti sifat-sifat Nabi, sifat-sifat fisik Nabi yang disebut dalam hadis, maka dia benar-benar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk fadilah, termasuk keutamaan. Bukan, tapi nggak jadi sahabat ya. Nggak kemudian jadi sahabat dia, loh pas saya ketemu Nabi berarti jadi sahabat lah. Karena apa ini? Film manam, pembahasan dalam tidur. Adapun sahabat Nabi itu yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan jaga, bukan mimpi. Ya, ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian sampai mati beriman, tidak murtad, tidak kafir. Nah, ini namanya sahabat Nabi yang seperti ini. Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau tahallalat biriddatin. Ya, kata Imam Hajar mendefinisikan tentang Nabi, siapa kata beliau? Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, beriman kepada beliau ketika bertemunya tadi, ya, wa mata ala dzalik, dan mati dalam keimanannya, walau takhallalat biriddatin, meskipun bisa jadi dalam perjalanannya dari hidupnya dia pernah murtad, murtad, tapi kemudian beriman lagi, matinya masih mukmin. Ya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, matinya mati mukmin walaupun sempat murtad, itu masih terhitung sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kedudukan mulia, yang wajib kita memuliakannya, mengagungkannya, dilarang kita mencela para sahabat. Pembahasan kita sekarang, pembahasan siapa? Orang kita ini orang akhir, nggak pernah ketemu Nabi, tapi mimpi. Ya, mimpi, dia katakan lihat Nabi. Gimana ini cara mensikapinya? Bagaimana nih pembahasannya? Pembahasannya tadi, kalau ada seorang dia ngaku-ngaku mimpi bertemu Nabi, dicocokkan dulu sifat-sifat orang yang dia lihat dalam mimpi tadi yang katanya Nabi. Apakah sesuai sifat-sifatnya dengan sifat-sifat Nabi yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih? Ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, kitab khusus ditulis oleh para ulama, judulnya Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat fisik Nabi. Nabi itu ada dua, maksudnya bentuknya ya. Ada bentuk fisik, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, wajahnya, ya,
hidungnya kayak apa, telinganya kayak apa, bibirnya kayak apa, pipinya kayak apa, jidatnya kayak apa. Itu dijelaskan dalam hadis. Ya, hidungnya mancung, tapi mancungnya enggak kayak pedang lurus gitu. Ya, mulutnya lebar, dahinya lebar. Itu kan sifat-sifat Nabi disebutkan dan lain-lain. Pokoknya intinya yang lihat Nabi ketika tidur jangan buru-buru mengklaim saya lihat Nabi. Lah. Perlu apa? Dicocokkan dulu sifat-sifat yang dia lihat tadi dalam mimpinya apakah sesuai betul dengan sifat-sifat fisik Nabi. Nanti ada juga sifat-sifat huluk, yaitu akhlak, perangai. Jadi ada bentuk fisik, bentuk luar, gitu. Ada bentuk dalam, perangainya, akhlaknya. Dan Rasul manusia paling sempurna dalam fisiknya dan juga dalam batinnya, dalam khalqun bentuk penciptaannya dan dalam huluk akhlaknya. Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Rasulullah sungguh di atas budi pekerti yang sangat luhur. Ini jadi sekali lagi kita bahas ya, dalatis sunnatu ala imkaniyati ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Hadis-hadis yang sahih menunjukkan mungkin, sangat mungkin bagi seorang melihat Nabi secara sesungguhnya dalam tidurnya. Wa anna man ra'ahu fil manam faqad ra'ah. Siapa yang melihat Nabi dalam tidurnya maka sungguh dia benar-benar melihat Nabi yang sesungguhnya. Sekali lagi, karena syaitan nanti akan kita bawakan dalil-dalilnya tidak bisa menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menyerupai yang lain bisa setan itu. Ya, seperti saya jelaskan tadi, menyerupai bapak kita, datang dalam mimpi kita, menyerupai ibu kita, kakek kita, nenek kita, kemudian pesan gini. Nah ini pesannya nggak harus dilaksanakan ya. Ini ketemu bapak misalkan begitu dalam tidur suruh yasinan gitu, kekawur. Itu iblis sudah, setan yang kayak gitu. Misalkan suruh mengadakan peringatan ini, suruh zikir ini, wirid ini, itu nggak boleh diamalkan. Ya, karena tadi bisa jadi itu syaitan menyerupai orang tua kita yang kita muliakan atau ustadz kita mungkin itu yang kita muliakan, terus sudah mati lama ngajari wirid-wirid ngajari zikir-zikir misalkan, ini nggak boleh diamalkan kecuali apa? Kalau cocok dengan sunnah baru boleh diamalkan ya. Tapi kalau setan menyerupai Nabi Muhammad nggak bisa, tidak bisa. Makanya sekali lagi yang bisa melihat Nabi ketika mimpinya ternyata dicocokkan sesuai dengan sifat-sifat Nabi dalam hadis, maka dia sungguh apa? Melihat Nabi sungguhan. Seperti apa? Ketika berjaga, ketika terjaga, ketika bukan tidur, karena setan sekali lagi tidak bisa menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama dalam Sahih Muslim, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa yang melihat aku dalam mimpinya maka sungguh dia benar-benar telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan itu la yatamassalu bi, tidak bisa menyerupai aku ya, syaitan tidak bisa menyerupai aku. Akhrajahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Wa fi lafdhin akhar akhrajahu Syaikkhani min hadisi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya, muttafaq alaih ya,
min hadisi Abi Hurairah, masih dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, fasayaroni fil yaqdhah, dia nanti akan melihat aku ketika terjaga. Ya, hadis Bukhari Muslim sahih hadisnya, Rasul mengatakan, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, fasayaroni fil yaqdhah, nanti dia akan lihat aku sungguhnya ketika terjaga. Apa maksudnya? Maksudnya ada 3 penafsiran dari para ulama. Ya, maksud hadis, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, dia akan melihat aku ketika terjaga. Ada 3 penafsiran. Ya, ada 3 penafsiran. Ya, al-awwal, ya, yang pertama, ya, falil ulama'i fi tafsiri ru'yatihi fil yaqdhah aqwalun asharuha salasah. Banyak penafsiran para ulama sebenarnya tentang ini. Dia akan melihat aku ketika terjaga. Ada banyak penafsiran, cuman yang paling terkenal, paling kuat 3 pendapat, 3 penafsiran. Yang pertama, al-awwal anaha ala tasbih wat tamsil, bahwasanya itu adalah apa? Sebagai bentuk penyerupaan saja. Maksudnya tadi seperti sudah kita bahas di awal, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, dia akan melihat aku ketika terjaga. Maksudnya apa? Sama saja seperti lihat ketika terjaga. Itu maksud yang pertama. Karena apa tadi? Karena syaitan sekali lagi tidak bisa menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penafsiran yang pertama. Jadi kembali kepada hadis yang awal tadi, riwayat Muslim. Ya, siapa yang melihat aku ketika mimpi, dia akan lihat aku ketika terjaga. Maksudnya, barang siapa melihat aku dalam mimpinya, dia seperti lihat aku ketika terjaga. Itu maksudnya. Karena sama saja. Kenapa? Sekali lagi alasannya, hadis yang pertama apa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, asani annaha khassatun bi ahli asrihi mimman amana bihi qabla ayyarah. Bahwasanya hadis ini dibawa kepada siapa? Kepada khusus umat yang semasa dengan beliau. Umat yang semasa dengan beliau. Jadi kaum muslimin yang hidup semasa dengan Nabi, cuman dia belum pernah lihat Nabi. Kok mimpi? Kok mimpi bertemu Nabi? Kabar gembira bagi dia apa? Nanti dia akan ketemu Nabi betulan. Akan jadi sahabat Nabi. Itu penafsiran yang kedua. Bisa dipahami nih? Ya, penafsiran yang kedua, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, dia akan lihat aku ketika terjaga, khusus untuk kaum muslimin yang hidup pada masa Nabi, pada zaman Nabi. Ada mungkin dia bisa ketemu Nabi, cuma dia belum ketemu. Ya, mungkin dia tinggalnya di Yaman, ya, mungkin dia tinggalnya di Persia, ya, mungkin dia tinggalnya di Romawi, cuma semasa dengan Nabi. Kemudian dia mimpi lihat Nabi. Itu kabar gembira. Apa? Dia nanti akan ketemu Nabi betulan, karena dia masih semasa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penafsiran yang kedua, dan itu juga banyak terjadi. Ya, sebagian para sahabat, mereka sebelum bertemu Nabi langsung, itu apa? Dulu dengan mimpi dulu ketemu Nabi, kemudian ketemu betulan. Ini penafsiran yang kedua. Kemudian asalis, penafsiran yang ketiga, annaha takunu yaumal qiyamah. Annaha takunu yaumal qiyamah, bahwasanya itu adalah nanti ketika hari kiamat. Penafsiran yang ketiga, siapa yang melihatku, kata Nabi dalam mimpinya, nanti dia akan lihat aku beneran
tapi di hari kiamat, di hari dikumpulkan seluruh manusia. Ya, nanti di antara kejadian hari kiamat apa? Adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudun nabi. Ya, nanti kita bahas dalam pembahasan iman kepada hari akhir. Di antara perincian mengenai hari akhir, ketika manusia berkumpul semua di padang mahsyar, berkumpulan sangat dahsyat, sangat besar. Ya, semua umat dari yang pertama Nabi Adam sampai yang terakhir nggak tahu siapa nanti. Dari umat manusia ini kumpul semua jadi satu, didekatkan matahari, gitu, dengan jarak 1 mil, sangat terik, sangat panas, tapi kita mampu, kita kuat bertahan walaupun sangat panas. Ya, nanti di sana apa? Termasuk poin yang harus diimani adanya khaudun nabi. Nabi punya telaga yang panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan. Itu perjalanan pakai onta ya. Kalau disebutkan perjalanan dalam hadis itu dibawa kepada apa? Makna perjalanan pada masa itu. Yang makruf, yang dikenal namanya perjalanan, seringnya biasanya mayoritasnya pakai onta. Ketika Rasul sebutkan telaganya panjangnya 1 bulan perjalanan, ya ini onta 1 bulan. Demikian pula lebarnya sama. Jadi telaga beliau itu apa? Segi 4 ya, panjang lebarnya sama. Yang airnya lebih putih dari susu, ya, lebih wangi dari misik, lebih manis daripada madu. Yang bejana-bejananya seindah dan sebanyak bintang-bintang di langit. Nggak usah khawatir, nggak kebagian cangkir. Kalau kita sekarang buka bersama, kan udah mana di gelasnya ini, nggak kebagian gelas. Ya, jadi telaga Rasulullah apa? Sudah disediakan bejana-bejananya, cangkir-cangkirnya, sebanyak dan seindah bintang-bintang di langit. Jadi nggak bau amis juga itu ya. Kita kadang mau minum bekas orang baunya amis gitu diminum gitu. Di sana enggak, tersedia, masya Allah. Nah, seorang yang mimpi ketemu Nabi, maka dia akan melihat aku ketika terjaga. Penafsiran ketiga apa? Nanti di hari kiamat dia ketemu Nabi betulan ketika itu. Karena Nabi sudah nungguin kita. Karena Nabi sudah nungguin kita di telaganya. Dan Rasul berpesan, sabarlah kalian di dunia ini sampai nanti menemui aku di telagaku. Ngapa sabar? Karena ada dalam hadis sebutkan orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum muslimin, naudzubillah min dzalik. Ya, diusir. Para Rasul bilang ummati kata Rasul. Itu umatku apa kau diusir? Ya, kata para malaikat, innaka latadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu enggak ngerti apa yang mereka buat-buat dari perkara yang baru dalam ibadah, dalam agama setelah sepeninggalanmu. Ancaman bagi ahli bidah, ya, yang suka ngubah-ngubah sunnah beliau berdasarkan hadis ini apa? Akan terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya nanti kita bahas rinci masalah ini ketika pembahasan iman kepada hari akhir. Kita sekarang masih bahas iman kepada para rasul, lebih khusus lagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi penafsiran yang ketiga dari hadis Bukhari Muslim, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah. Ya, siapa yang melihat aku ketika tidur, maka dia akan melihat aku ketika terjaga. Ada 3 penafsiran. Yang pertama, ketika dia melihat Nabi ketika tidurnya sama saja, seperti juga terjaga, sama. Karena apa? Karena setan gak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini hadis khusus untuk kaum muslimin pada masanya. Ya, sebelum ketemu langsung Rasulullah SAW, apa? Didahului mimpi dulu dia bertemu dengan Rasul. Kemudian betulan jadi kenyataan.
Itu kayak kita gini kan kadang jadi kenyataan ya. Kayaknya ini pas mimpi itu saya kayak gini loh kejadian gitu. Ternyata sekarang ini bener ini nggak mimpi saja di kita pukul-pukul kepala kita. Ya, jadi kenyataan. Yang ketiga tadi akan melihat Nabi sungguhan dengan jasadnya dengan rupanya tapi di hari kiamat nanti. Masya Allah, langkah indahnya pertemuan tersebut ya. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah mengokohkan kita di atas sunnah, ya, di atas agamanya dan tidak menyimpangkan kita setelah dapat petunjuk ini ya kepada kebid'ahan perkara yang muhdas. Karena apa? Disebutkan orang akan terusir dari telaganya Rasul adalah mereka yang suka mengubah-ubah sunnah beliau. Suhqan lahum, kata Rasul, celaka mereka, rugi mereka. Begitu Rasul timpali penjelasan dari malaikat tentang yang terusir dari telaga beliau. Baik, kemudian qala al-Bukhari wa qala Ibnu Sirin. Dan Imam Bukhari setelah membawakan hadis tersebut membawakan ucapan Ibnu Sirin, ya, salah seorang ulama besar, ya, dari ulama al-hadis. Apa kata Ibnu Sirin? Idza ra'ahu fi suratihi. Idza ra'ahu fi suratihi. Kalau memang dia yang mimpi tadi benar-benar melihat Rasul sesuai dengan apa? Sifat-sifat Rasul. Begitu yang dimaksudkan. Jadi jangan dulu gampang-gampang vonis ya, lihat Nabi ya, dengar lihat Nabi. Karena perlu dicek dulu. Ya, pernah ada kejadian, dulu pernah kita kisahkan di sini, ada orang mimpi. Katanya ketemu Nabi. Tapi kok Nabi melengos ya dari saya, katanya. Sedih dia ini. Saya mimpi ketemu Nabi, tapi Nabi kok melengos, berpaling dari saya. Waduh, dia sedih dia, sampai sakit-sakitan. Sampai sakit-sakit, sampai parah. Sampai dibawa kepada seorang yang berilmu, seorang yang mengerti sunnah. Dan apa kamu ini? Kok kayak gini, lemes, loyo, kayak stres. Saya mimpi ketemu Nabi, tapi Nabinya melengos, kata dia. Kan sedih ya, gimana tuh ketemu Nabi-Nabinya berpaling dari antum, kayak nggak suka gitu. Kata ulama tadi, coba jelaskan sama saya, yang kamu lihat Nabi itu loh sifatnya kayak apa? Dijelaskan sifatnya begini, wajahnya tadi ya, dahinya, mulutnya, pipinya, hidungnya. Oh, bukan Nabi itu, kata dia, langsung sembuh dia. Itu malah setan itu menyerupai kamu, setan yang melengos dari kamu, berbahagialah kamu, setan berpaling dari kamu, langsung sembuh dia. Ini akibat bodoh itu tadi. Dan itu banyak nanti orang mendakwakan apa? Mimpi lihat Nabi. Gimana sih mensikapinya? Tadi sudah kita sampaikan ilmunya. Jangan buru-buru memvonis itu Nabi. Cocokkan dulu sifat-sifat yang kamu lihat yang katanya Nabi tadi dengan sifat-sifat Nabi yang sesungguhnya dalam hadis-hadis yang sahih. Tadi ada kitab namanya apa? Syama'il Muhammadiyah. Itu menjelaskan apa? Buku menjelaskan sifat fisik Nabi. Ya, ketika berjalan, ketika duduk, ketika tersenyum, ketika tertawa, ada penjelasan semuanya itu. Jelas betul. Cuman saya sendiri belum belajar juga kitab itu. Tapi sempat dapat bocorannya tadi ya. Jadi katanya menurut Rasul itu lebar. Menurut beliau lebar, dahinya beliau lebar juga. Ya, kemudian hidungnya mancung tapi nggak lurus mancungnya itu, ya, dan seterusnya. Nanti adalah mungkin bukunya ya, mungkin juga sudah diterjemahkan juga ada. Kalau pengen ngerti sifat-sifat fisik Nabi, ngapa? Untuk ngecek kalau mimpi ketemu Nabi itu benar Nabi atau bukan, atau jadi meriang jangan-jangan sampai sakit-sakitan mau mati kurus-kurus nggak tahu aja apa bukan Nabi yang tuh lihat. Ya, seperti kisah tadi, itu kisah nyata ada diceritakan oleh para ulama. Bahkan kalau nggak salah saya bin Bas apa yang cerita itu. Jadi orang tadi dibawa saya bin Bas. Kalau nggak salah ya, saya lupa juga. Tadi dia cerita tadi, saya mimpi ketemu Nabi tapi kok Nabinya melengos, katanya. Juga dia sedih betul. Ketika dicek itu sifat-sifatnya ternyata bukan Nabi. Oh, itu mau antum malah berbahagia, itu bukan Nabi itu yang berpaling dari antum. Karena sifatnya nggak cocok dengan sifat-sifat Nabi sesungguhnya. Langsung sembuh itu. Langsung hilang dia subhatnya. Sembuh langsung fisiknya. Baik. Jadi Imam Bukhari ketika membawakan hadis tadi, man ra'a fil manam fasayarani fil yaqdah,
siapa yang melihat aku ketika tidur, dia akan melihat aku ketika terjaga, dengan 3 penafsiran tadi. Membawakan apa? Kalam ucapan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, ya, salah seorang ahli hadis, ya, mengatakan apa? Idza ra'au fi suratihi, tapi dengan syarat benar-benar yang dia lihat itu adalah Nabi Muhammad sesuai dengan sifat-sifatnya yang tersebut dalam hadis. Ya, baik. Wa an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, demikian pula datang hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah dalam riwayat Imam Muslim, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ra'ani fin naum faqad ra'ani, siapa yang melihat aku ketika tidur, maka dia sungguh telah melihat aku sebenarnya, sesungguhnya. Fa innahu la yambaghi li syaitan ayatasabbaha bi, karena enggak pantas, enggak layak bagi syaitan untuk menyerupai aku. Maksudnya dia enggak bisa. Ini fadilah Nabi kita Muhammad SAW, kekhususan Rasulullah, ya, dari fisik beliau tidak bisa diserupai oleh malaikat. Malaikat. Siapa tadi? Syaitan. Salah ngomong sampean. Baik. Fadallatil ahadisu ala sihhati ru'yatin Nabi sallam fil manam. Maka hadis kita sampaikan tadi gamblang jelas menunjukkan akan sahnya, mungkinnya, ya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertidur. Wa anna man ra'ahu fa ru'yahu sahihah li'anna syaitan la yatasawwaru fi surati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia benar-benar melihat Nabi dalam mimpinya, dia benar-benar lihat Nabi sungguhan. Karena syaitan tidak bisa merubah dirinya dengan bentuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu, ya, yang bagi ayyantabiha ila anna ru'yata sahihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, huwa ayyura ala surati al-haqiqiyah al-ma'rufah fi sifatihi. Sekali lagi kata penulis kitab ini, ya, tapi sekali lagi ingat-ingat yang dia lihat dalam mimpinya tadi benar-benar sesuai dengan sifat-sifat Nabi yang sesungguhnya, sebagaimana sudah dikenal, diketahui dari sifat-sifat beliau dalam hadis-hadis yang sahih. Wa illa fala, kalau nggak sesuai berarti bukan Nabi. Jangan tertipu. Apalagi sampai ngajar-ngajari ibadah, wirid, zikir, sholawatan, nanti ngamalkan, saya dapat ijazah langsung dari Nabi, katanya. Ngimpi ketemu Nabi dapat ijazah langsung, amalan-amalan ini. Lah ini semuanya dolal, kesesatan. Ya, kesesatan. Antum mimpi ketemu siapa saja, diajari ibadah, semua harus ditimbang dengan sunnah. Kalau cocok, alhamdulillah itu ilham dari Allah, benar. Kalau nggak cocok, itu dari syaitan ingin menyesatkan antum. Dan betapa banyak orang sesat gara-gara mimpi. Akidah Ahlussunnah tidak menjadikan mimpi sebagai dalil. Nggak ada dalilnya mimpi jadi dalil. Dalil itu Quran, hadis, ya, ijma, kias, pemahaman yang sahih dari para sahabat, itu dalil. Mimpi nggak pernah jadi dalil. Sejak kapan mimpi jadi dalil? Ya, sejak ada orang-orang sufi itulah mimpi jadi dalil. Itu nggak ada dalam kisah para sahabat, nggak ada jadi dalil mimpi itu. Bisa jadi dalil kalau dibenarkan oleh hadis, oleh Quran, mimpi tadi. Tapi bukan secara tegak dengan sendirinya jadi dalil, enggak, karena ada penguat. Makanya nggak boleh ngimpi apa saja, ketemu siapa saja, kok kayaknya orang soleh begitu diajari amal-amal, nggak boleh diamalkan. Cocokkan dulu dengan sunnah. Bahkan tadi ya, ketemu bapak kita sendiri, nenek kita sendiri, kakek kita sendiri dalam mimpi, kok ngajari gini-gini, minta digini-gini kan, cocokkan dengan sunnah dulu. Nggak boleh beralasan ini wasiat berarti, ini pesan dari mbah kita berarti, nggak boleh. Cocokkan dulu dengan sunnah. Kalau mencocokinya baru boleh diamalkan. Kalau enggak, itu was-was dari syaitan. Harus begitu, yakin, nggak ada keraguan sedikit pun. Baik ikhwah, karena sudah isya, kita sholat isya dulu. Nanti kita lanjutkan pada sholat
terpisah. Wallahu taala a'lam bissawab.